Hai semua, barengan gua Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, balik lagi di Freaky Paper. Di kesempatan kali ini gua akan melanjutkan rangkum alur cerita seri film Jurassic Park. Dan film kali ini berjudul Jurassic Park 3. Film ini merupakan lanjutan dari film seri Jurassic Park Lost World dan merupakan installment ketiga dari seri Jurassic Park. Berbeda dengan film pertama dan kedua, seri ketiga film Jurassic Park kali ini tidak disutradari oleh Steven Spielberg, melainkan Joe Johnston. Dirilis pada tahun 2001 silam, film ini bergenre drama aksi science fiction. Dibintangi kembali oleh Sam Neill serta beberapa bintang lain seperti Téa Leoni, Trevor Morgan, hingga Alessandro Nivola. Mengisahkan tentang Dr. Grant yang membantu sepasang suami istri yang sudah bercerai bernama Paul dan Amanda Kirby untuk mencari anak mereka yang hilang di Isla Sorna, yaitu sebuah pulau yang berisi dinosaurus buatan para ilmuwan InGen. Pada film ini, dinosaurus predator yang hadir bukan hanya T-Rex dan Raptor, tapi juga hadir satu dinosaurus ganas lain bernama Spinosaurus. Mampukah Sam membantu Paul dan Amanda menemukan anaknya sekaligus keluar dari pulau tersebut? Kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dimulai dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang anak bernama Eric dan ayah tirinya yang bernama Mark tengah berlibur. Mereka berlibur dengan melakukan aktivitas parasailing di dekat Pulau Isla Sorna. Di sini sebenarnya aktivitas mereka ini ilegal, karena pasca kejadian di film kedua, Pulau Isla Sorna dinyatakan berbahaya dan siapapun tak diperbolehkan mendekat apalagi mendatangi pulau tersebut. Tapi karena Eric dan Mark ini datang bersama warga lokal yang tahu jalan belakang dalam tanda kutip untuk masuk ke area pulau tersebut, mereka pun bisa tetap berlibur di sana. Awalnya kegiatan mereka berjalan lancar, bahkan Mark juga merekamnya untuk kenang-kenangan. Akan tetapi tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Dua guide yang menemani mereka tiba-tiba saja menghilang dari atas perahu. Karena tak ada yang mengemudikan, perahu tersebut mengarah ke sebuah karang. Mark dan Eric pun secepat mungkin melepas tali pengait parasailing dengan perahu. Mark dan Eric pun pada akhirnya berhasil selamat dari tabrakan itu. Akan tetapi kini mereka malah terdampar di Isla Sorna, pulau berbahaya yang dipenuhi dinosaurus. Kemudian scene berlanjut ke Dr. Alan Grant, salah satu paleontologis yang selamat di tragedi Jurassic Park pertama. Di sini dia sedang berkunjung ke rumah rekan lamanya yaitu Dr. Ellie Sattler. Grant mengatakan pada Ellie kalau ia saat ini tengah berfokus mengadakan penelitian terhadap raptor. Grant juga mengungkapkan bahwa dari penelitiannya diketahui bahwa raptor memiliki sebuah bagian kotak komunikasi di kepalanya. Hal itu yang membuat raptor bisa berkomunikasi dengan sejenisnya dan membuat mereka sangat handal saat berburu mangsa secara berkelompok. Selain itu, menurut penelitian Grant juga diketahui bahwa raptor adalah hewan yang lebih cerdas dari lumba-lumba bahkan primata. Di akhir kunjungan Grant, Ellie mengatakan pada Grant bahwa apabila ia butuh bantuan, ia bisa menghubungi Ellie kapanpun dan dimanapun, sebagai balas budi atas apa yang Grant lakukan di tragedi Jurassic Park pertama. Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Yudeski dan dua rekannya yang tengah mempersiapkan pesawat dan juga senjata lain. Di sini Yudeski tengah bertransaksi dengan Paul Kirby, orang yang menyewa jasanya untuk mengantarnya ke Isla Sorna. Lalu ada juga satu karakter bernama Billy yang merupakan asisten dari Dr. Grant. Di sini dia memperlihatkan pada Grant sebuah alat sejenis printer 3D yang berhasil menciptakan salah satu bagian dari tulang kepala raptor yang biasa digunakan untuk para raptor berkomunikasi. Tidak lama kemudian muncullah Paul Kirby, seseorang yang mengaku seorang pengusaha kaya raya. Paul di sini mengundang Grant untuk datang ke acara makan malam dan membahas soal penawarannya. Awalnya Grant enggan datang, tapi karena dorongan Billy, ia pun mau datang. Malamnya, Grant dan Paul kembali bertemu di restoran. Di sini ada juga Amanda Kirby, istri dari Paul Kirby. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pasangan kaya raya yang sangat suka dengan aktivitas outdoor. Mereka kemudian meminta Grant menjadi pemandu mereka untuk menjelajahi Pulau Isla Sorna dari atas pesawat, karena mereka tahu mereka tak diperbolehkan untuk mendarat. Paul dan Amanda memilih Grant karena mereka tahu kalau Grant pernah berhadapan dengan dinosaurus.
Awalnya Grant menolaknya karena ia tak mau berurusan dengan Isla Sorna. Akan tetapi usai ditawari bayaran tinggi untuk penelitiannya, Grant pun pada akhirnya menyanggupi hal tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mereka, yaitu Paul, Amanda, Grant, Billy, serta beberapa orang sewaan Paul tadi yang bernama Yudeski dan Ness. Mereka pun akhirnya sampai di Pulau Isla Sorna. Akan tetapi, sesuai perjanjian bahwa pesawat mereka tak boleh mendarat dan mereka hanya diperbolehkan menikmati Isla Sorna dari atas pesawat. Akan tetapi, keanehan di sini mulai terjadi, di mana Paul dan Amanda tiba-tiba meminta sang pilot untuk mendaratkan pesawatnya. Hal itu pun lantas ditentang oleh Grant, tetapi Grant tiba-tiba saja dipukul di bagian belakangnya sampai dia pingsan. Ketika Grant terbangun, ternyata pesawat sudah mendarat di satu landasan. Grant yang mengetahui kalau itu berbahaya langsung meminta rombongan Paul untuk segera masuk kembali ke pesawat dan pergi meninggalkan pulau tersebut. Tapi sayangnya Grant terlambat. Rombongan Paul termasuk Amanda yang terus berteriak memanggil nama Eric pun memancing kedatangan seekor Spinosaurus. Mereka sebenarnya berhasil kembali ke dalam pesawat, akan tetapi saat hendak lepas landas, pesawat mereka ditabrak oleh si Spinosaurus sampai akhirnya pesawat mereka tersangkut di sebuah pohon. Selanjutnya, sang Spinosaurus lalu langsung menyerang rombongan tersebut dan berhasil memakan satu asisten Paul bernama Ness yang memegang telepon darurat. Sisanya berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi dengan pesawat yang rusak parah dan telepon darurat yang hilang, kini mereka pun resmi terdampar di pulau tersebut. Ketika mereka semua tengah berjalan ke arah pantai untuk mencari bantuan, tiba-tiba saja mereka bertemu seekor T-Rex yang sedang memakan buruannya. Karena panik, mereka pun kemudian kabur, sehingga T-Rex tersebut pun mengejarnya. Saat sudah terjebak, beruntung datang seekor Spinosaurus yang merupakan pesaing T-Rex di pulau tersebut. Kedua predator raksasa itu pun kemudian bertarung. Situasi tersebut berhasil dimanfaatkan mereka untuk kabur. Singkatnya, mereka pun selamat dari kejaran dua hewan buas tersebut. Di sini akhirnya kebohongan Paul dan Amanda pun terungkap, yang mana mereka berdua bukanlah orang kaya, melainkan pasangan suami istri biasa yang sebenarnya sudah bercerai. Mereka ke Isla Sorna untuk mencari anaknya yang hilang bernama Eric. Karena mereka hanya rakyat biasa, mereka tahu takkan bisa memujuk kedutaan Amerika untuk menerjunkan tim penyelamat demi anak mereka. Maka dari itu mereka menjebak Grant agar ia mau ke sana dan membantu mereka mencari anaknya. Grant dipilih sekali lagi karena Paul dan Amanda tahu kalau Grant pernah datang ke Isla Sorna. Padahal sebenarnya mereka salah, karena Grant hanya pernah ke Isla Nublar, yaitu pulau yang berada di dekat Isla Sorna, yang merupakan tempat dibangunnya Jurassic Park. Karena sudah terlanjur di sana, Grant yang kesal pun tak bisa menuntut apa-apa dan memilih fokus agar ia bisa keluar dari Isla Sorna dengan selamat. Sementara Paul dan Amanda tetap berusaha mencari Eric, akan tetapi dengan mengikuti arahan Grant. Lalu saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka menemukan bekas parasailing yang digunakan oleh Eric dan Mark. Di sini mereka lalu memutuskan mengambil parasut tersebut untuk digunakan di kondisi darurat. Selain itu, mereka juga menemukan handycam milik Mark. Dari rekaman di handycam tersebut diketahui kemungkinan Eric masih selamat, sedangkan Mark tak lama kemudian mayatnya ditemukan tersangkut di atas pohon. Melihat mayat Mark, Amanda yang panik kemudian berlari ke sembarang arah, sampai ia tak sengaja menemukan sarang raptor. Grant yang melihat itu kemudian meminta rombongannya untuk segera bergerak karena ia tahu itu berbahaya. Tapi tanpa sepengetahuan Grant, di sini Billy yang merupakan peneliti muda diam-diam mencuri 2 buah telur raptor. Tak lama setelahnya, mereka berhasil menemukan gedung bekas tempat penelitian InGen. Gedung tersebut sudah nampak kosong, tapi tiba-tiba saat tengah berkeliling, mereka dikagetkan dengan kehadiran seekor raptor. Sontak mereka pun kemudian kabur. Di sini Amanda dan Billy nyaris tertangkap, namun mereka berhasil menjebak raptor tersebut. Setelah itu sang raptor tiba-tiba mengeluarkan sebuah suara panggilan untuk kawanannya. Singkatnya, kawanan raptor pun datang dan mengejar rombongan Grant. Di sini mereka terpaksa berpencar. Yudeski yang terpisah pun pada akhirnya harus tewas. Sementara itu, Paul, Amanda, dan Billy berhasil kabur dengan bersembunyi di atas pohon.
Sedangkan Grant yang kini seorang diri harus terpojok usai kawanan raptor tadi mengepungnya. Beruntung saat akan diserang, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan bom asap ke kawanan raptor itu. Grant pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke sebuah ruangan bekas tangki truk air. Setelah diketahui, ternyata orang yang menyelamatkan Grant adalah Eric, anak Paul dan Amanda yang ternyata masih selamat. Keesokan harinya, Grant dan Eric melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan Paul, Amanda, dan Billy. Di tengah perjalanan, Eric mendengar sebuah suara telepon darurat milik ayahnya. Refleks, Eric langsung mengikuti suara tersebut, yang pada akhirnya membuatnya kembali berhasil bertemu dengan ayah dan ibunya. Akan tetapi, suara telepon tadi bukanlah dari ayahnya, melainkan dari perut Spinosaurus yang tadi menelan Ness. Telepon tersebut terbawa oleh Ness sehingga saat ia dimakan sang dinosaurus, telepon itu tak hancur, kemudian berbunyi saat berada di dalam perut dinosaurus tersebut. Melihat kedatangan Spinosaurus, mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya untuk kabur. Singkatnya, mereka kembali berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah bangunan. Di dalam bangunan tersebut, Billy pun pada akhirnya mengaku kalau ia telah mengambil telur raptor, yang membuat mereka tadi dan kedepannya akan terus diburu oleh predator tersebut. Grant pun karena hal ini menjadi sedikit kesal pada Billy. Ketika meneruskan perjalanan, mereka sampai di sebuah jembatan yang ada di antara jurang. Jembatan tersebut sudah keropos sehingga mereka harus melewatinya satu persatu. Lalu ketika giliran Eric menyeberang, Grant pun baru sadar kalau tempat itu merupakan sangkar dari Pterodactyl, sejenis dinosaurus yang bisa terbang. Sang Pterodactyl itu pun datang dan langsung menculik Eric. Eric lalu dibawa ke sarang induk Pterodactyl tersebut untuk dijadikan sebagai makanan dari anak-anaknya. Beruntung di sini dia diselamatkan Billy menggunakan parasut yang tadi dia temukan. Sementara itu, Grant bersama Paul dan Amanda tengah diserang oleh induk Pterodactyl tadi. Beruntung mereka berhasil selamat. Sayangnya di sini mereka harus kehilangan Billy yang diserang oleh kawanan Pterodactyl lain yang baru saja datang. Setelah selamat dari kawanan Pterodactyl tadi, mereka berhasil menemukan sebuah perahu. Sayang perahu tersebut tak bisa menyala. Alhasil mereka pun menggerakkannya menggunakan arus sungai dibantu dengan dayung seadanya. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara telepon milik Paul lagi. Awalnya mereka kira itu dari sang Spinosaurus, tapi ternyata itu berasal dari kotorannya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan telepon tadi dan berusaha menghubungi tim penyelamat. Tetapi tiba-tiba saja sang Spinosaurus yang tadi memburu mereka kembali muncul dari dalam air. Tanpa berlama-lama, sang Spinosaurus langsung menyerang mereka. Sementara itu, Grant memutuskan untuk menghubungi Ellie. Sayang saat itu yang mengangkat telepon Grant adalah anak Ellie yang masih bayi. Mereka pun kemudian berusaha bertahan dari serangan Spinosaurus itu dengan masuk ke sebuah jeruji besi yang ada di atas perahu tersebut. Serangan Spinosaurus di sini membuat tangki bahan bakar perahu itu mulai bocor. Sementara itu, Ellie akhirnya bisa menelpon Grant. Walau sempat kesulitan, pada akhirnya Grant berhasil memberikan kode bantuan pada Ellie dengan menyebut Site B yang merupakan nama lain dari Isla Sorna. Kembali ke rombongan Grant, di sini Paul diam-diam berhasil kabur untuk memancing perhatian sang Spinosaurus. Paul akhirnya berhasil membawa dinosaurus itu mendekat ke arah tangki bahan bakar. Grant yang melihat itu pun langsung menembakkan tembakan suar yang otomatis membuat Spinosaurus itu terbakar kemudian kabur. Singkatnya, Paul, Amanda, Grant, dan Eric pada akhirnya bisa selamat dari kejaran Spinosaurus. Lalu keesokan harinya mereka saat berjalan menuju pantai, mereka dicegat oleh sekelompok raptor tadi. Namun di sini Grant tahu kalau mereka hanya menginginkan telurnya kembali. Grant pun kemudian memberikan telur tadi pada kawanan raptor tersebut. Pada akhirnya mereka kembali berhasil selamat dari predator di pulau tersebut. Rombongan Grant pun pada akhirnya berhasil menemukan pantai. Dan saat mereka sudah sampai di pantai, di sana sudah menunggu satu pasukan Angkatan Laut Amerika. Pasukan tersebut datang berkat Ellie yang melapor bahwa Grant tengah terdampar di Isla Sorna. Bantuan Ellie ini diterima karena Grant sendiri merupakan salah satu ilmuwan yang penting di Amerika, sehingga negara itu pun dengan senang hati menerjunkan regu penyelamat ke tempat tersebut.
Pada akhirnya, Grant, Paul, Amanda, dan Eric berhasil selamat dan keluar dari pulau tersebut. Di akhir film pun diketahui Billy masih selamat namun dengan luka yang cukup parah. Kemudian, film pun berakhir. Sekian rangkum alur film kali ini. Menurut gua seri Jurassic Park ketiga ini lebih baik dari yang kedua karena adegan kejar-kejaran antara dinosaurus dan para survivornya cukup intens. Juga dibumbui dengan drama keluarga antara Paul, Amanda, serta Eric. Overall gua kasih film ini nilai 7/10. Segitu aja dari gua, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau kalian punya saran, kritik, atau request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.